Kalau kata adminnya, kalau belum berhasil masuk, bisa buka kelas menggunakan Gmeet ya. Bentar, tak ke admin dulu nih. Kelas 6.30 kita ya. Mas Fikar nanti, Mas Frans ya, Mas Frans minta tolong untuk print screen-nya awal, tengah, sama akhir ya. Jadi 3 foto ya. Khusus kali ini, kalau nanti pas lapornya kan hanya 1 aja, tapi khusus kali ini minta sekarang boleh, kalau tadi belum, nanti tengah-tengah jam 9, terus menjelang akhir ya, untuk laporannya. Ini saya sudah koordinasi sama adminnya, admin di kampus nih, tapi belum dijawab nih. Malah nggak aktif dia WA-nya. Bentar ya. Oke, untuk RPS kita ya. Untuk RPS kita oh ini kita belum berdoa bareng dia. Jadi kita diminta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius, menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berkat agama, moral, dan etika. Ini belum pertemuan pertama kita belum baca doa. Siapa yang biasa memimpin untuk baca doa? Ketua kelas, Pak. Ya, silakan Ketua kelas untuk memimpin deh. Kita udah ngomong jauh-jauh belum doa nih. Ya, izin memimpin doa ya, Pak. Ya. Ya, baik teman-teman dan Bapak, sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa, berkeyakinan dan agama masing-masing. Doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih untuk penjelasan mata kuliah. Kita mulai kembali ya. Untuk yang pertama kali, ini kalau sikap kan jelas ya. Yang poin 1, 2, 8, 9, 10. Ini nanti teman-teman sudah dapat. Kemudian yang untuk pengetahuan kita diminta kembali untuk sebagai yang relevan, menguasai KUP, PPN, PDRD, dan seterusnya ya. Jadi seluruh undang-undang perpajakan sudah saya kira sudah dikuasai oleh teman-teman, karena nanti ini akan dipakai di setelah UTS ya. Jadi di RPS kita pertemuan pertama sampai ke-7 itu akan membahas melulu akuntansi ya. Tapi pertemuan ke-9 dan sampai UAS itu akan melulu membahas terkait dengan data akuntansi dengan perpajakan. Sedikit beda dengan proses mata kuliah proses bisnis. Jadi kalau mata kuliah proses bisnis kita cenderung ke sifatnya yang deskriptif ya. Yang deskriptif, yang tidak terkait dengan angka-angka ya. Tapi kalau untuk mata kuliah ALK ini cenderung ke angka kita. Jadi teman-teman mempelajari sebuah kasus itu nanti dari angka-angka yang ada, menganalisis angka-angka yang ada yang disajikan di laporan keuangan ataupun SPT. Oke, ini terus yang berikutnya, ini menguasai prinsip dasar akuntansi sesuai dengan SAK serta
Undang-Undang PPH, bahkan ditambahkan dengan konsep dasar audit. Jadi cepat atau lambat, nanti kalau teman-teman bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, pertama jadi pelaksana, kemudian seterusnya dan sebagainya, jadi AR atau jadi fungsional, maka mau nggak mau konsep dasar akuntansi sama akuntansi perpajakan dan dasar audit itu harus dimiliki oleh teman-teman sekalian. Oke, kemudian keterampilan umumnya menganalisis data nih ya. Ini tantangan ya. Jadi kita akan mulai mempelajari data-data. Nanti sudah diminta ya, sudah diminta data-data Anda sudah diminta di tugas pertama itu untuk mendownload laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi basisnya di sana. Saya juga sempat berkomentar juga, di kita ini kan nanti teman-teman itu akan terjun di lapangan dengan bermacam-macam kondisi wajib pajak ya. Dan ini standarnya keterampilan umum yang dimiliki nanti adalah laporan keuangannya, laporan yang high level istilahnya, yang ada di bursa. Ya, bukan yang laporan yang hanya di audit akuntan publik misalnya. Padahal nanti kebutuhan di lapangan adalah kadang wajib pajak itu justru malah nggak bisa pembukuan. Jadi kalau misalnya Mbak Sarah Konesia, ya Mbak Sarah Konesia nanti ditempatkan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo misalnya, ya ditempatkan di sana, maka akan disuruh menganalisis per wilayah. Bisa aja Mbak Sarah Konesia itu wilayahnya satu kelurahan disuruh mengamati. Nah, tentunya akan banyak hal yang terkait dengan analisa data. Rumahnya di Wonocolo, NPWP-nya di Wonocolo, tapi ternyata rumahnya di Sidoarjo misalnya, ya. Rumahnya ada di Wonocolo, tapi ternyata rumahnya ada di Gresik misalnya. Itu akan terjadi. Kita sekarang belum melingkan antara SPT itu hartanya di mana saja. Ya, Mbak Sarah Konesia, ini lahir di Indonesia kan ya? Mbak Sarah. Ya, iya, lahir di Indonesia. Kalau Sarah Indonesia malah jelas itu. Saya kira Sarah Korea Indonesia. Oh, lahir di Korea. Kata orang-orang gitu, Pak. Oh, kata orang lahir di Korea. Oh ya. Oke ya, jadi itulah yang menganalisis tadi. Jadi nanti data-data, teman-teman kan sudah tahu mengisi SPT ya, sudah paham SPT PPH orang pribadi ya, sudah bisa mengisi SPT orang pribadi lah. Harta-harta orang itu akan tersebar dimanapun ya, akan tersebar dimanapun. Itu salah satunya seperti itu. Termasuk tadi yang saya sampaikan data-data di laporan yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Mas dan Nembesa ini data-data laporan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sama juga harus dianalisis. Trennya seperti apa misalnya. Dia akan prospektif atau justru akan bangkrut. Contoh yang saya sampaikan kasus Garuda misalnya. Garuda Indonesia itu kemarin sempat bermasalah di laporan keuangannya. Dia mengakui adanya piutang ya. Adanya piutang, pengakuan otomatis kalau ada piutang itu akan ada pendapatan yang diakui. Ternyata itu bermasalah. Menurut kaidah akuntansi harusnya itu belum dicatat sebagai pendapatan, belum dicatat sebagai piutang. Ya, inilah yang kita nanti akan dibutuhkan untuk menganalisis data. Ya, termasuk yang sering jadi pertanyaan besar, boleh nggak sih auditor pajak ya atau kita auditor pajak itu mengoreksi laporan keuangan? Laporan keuangan yang sudah diaudit itu boleh nggak sih auditor pajak ngoreksi gitu ya? Kalau selama ini kan yang ada, yang sudah diterima semuanya adalah laporan keuangan dilakukan koreksi fiskal. Itu berarti kita memang yakin terhadap laporan keuangan tersebut. Ya, laporan keuangan dilakukan koreksi fiskal. Omsetnya kita yakin, biayanya kita yakin dicatatnya seperti itu, gitu ya. Tapi di dalam proses pemeriksaan bisa saja auditor itu nggak yakin, saya nggak percaya nih omsetnya sekian. Kok dia ngomongnya cuma 50 miliar omsetnya, saya
yakin di omsetnya 70M misalnya. Nah ini yang masih menjadi banyak pertanyaan ya. Jadi level dari laporan keuangan itu masih kita harus cek kembali ya. Dan nanti teman-teman bisa tadi menganalisis data ini akan ada tingkat kewajaran atau tidak di mereka tadi. Itu ya. Mas siapa? Ketutup ini soalnya nih. Oke, lanjut. Yang pemahaman berikutnya adalah ini keterampilan umumnya sudah ada. Ini keterampilan khusus. Teman-teman dengan kita mempelajari laporan keuangan, maka kita akan bisa melakukan penggalian potensi pajak. Ya, dengan metode analisis internal dan data dari pihak ketiga, ya. Jadi ini yang jadi tantangan kita ya. Jadi kerja setengah mati pun ya kalau tidak menghasilkan duit itu nggak ada gunanya itu dibagi DJP ya. Mbak Kevin, Mas Torik misalnya, rajin ya, tapi nggak menghasilkan duit itu sama saja. Jadi yang diharapkan selain hanya datanya itu masuk juga duitnya itu masuk ke kas negara. Jadi waktu saya bertugas di pajak tahun 96 sampai tahun 2009 awal itu selalu berpikiran ini saya bulan ini masukin duit yang ke berapa ya, berapa miliar, berapa ini ya. Jadi kita sangat tidak nyaman kalau self assessment kita tanpa ngawasi sudah otomatis masuk misalnya. Jadi konsep kita itu kan self assessment ya, teman-teman udah pahami itu. Tapi di dalam prakteknya kalau dihitung, misalnya penerimaan pajak sekarang 1.500 triliun, ya. Targetnya 1.500 triliun. Yang 1.300 itu self assessment, teman-teman yang ngawasin doang. Tapi yang 200T misalnya, itu harus diingetin WP-nya. Harus disuratin, harus dihimbau, harus dikasih tahu, ya, sehingga masuklah 200T, harus termasuk diperiksa, ya, termasuk diancam, ya. Itu 200 triliun. Tapi WP itu yang 1,3 triliun tadi dia otomatis ya. Nah, teman-teman kalau nanti bergabung di kelompok 42.000, sekarang kan pegawai DJP 42.000 yang mengawasi 42 juta NPWP. Ya, itu menjadi tantangan sendiri bagaimana kita bisa mengawasi dengan kekuatan 42.000 itu mengawasi 42 juta. Ya. Saya dulu waktu jadi pegawai baru banyak ide yang saya tuangkan ya. Ternyata ide saya itu bukan ide sembarangan ternyata ya. Sadarnya kita setelah itu jadi pelaksanaan. Lah mungkin teman-teman juga sama. Saya yakin sudah punya ide bagaimana menggali potensi pajak itu seperti apa. Makanya kemarin KTTA yang saya bimbing itu saya harapkan bisa ada sumbangsih kira-kira menggali potensinya seperti apa itu. Menggali potensi yang ada di KPP ya. Kemudian yang kelima di sini mampu menyusun profil wajib pajak dan rekonsiliasi data. Tapi ini hanya sekedar data ya. Profil WP itu hanya sekedar data ya. Bukan target utama ya. Target utama membuat profilnya benar. Tapi yang utama tadi yang poin 3 sebetulnya bisa menemukan penggalian potensi. Penggalian potensi tadi saya sampaikan bisa dari 2 sumber. Satu di sisi akuntansinya kita yakin atau tidak. Ya tadi misalnya Mas Rizky Ade Junara, ini saya yakin nggak sih laporan keuangannya? Ya, karena dalam praktek bisa saja dia menggelapkan omset. Perusahaan itu menggelapkan omset. Kita harus punya tingkat keyakinan apakah dia memang sudah memenuhi kaidah akuntansi atau tidak. Ya. Rekeningnya ada 10 yang dilaporkan di SPT hanya 3 misalnya. Itu banyak terjadi. Ya. Jadi kita akan mencari data detail sehingga bisa meyakinkan bahwasanya potensi pajak itu sudah sesuai. Oke, lanjut ya. Kita gimana? Ada komentar? Sudah bisa
Saya cek, sebentar, saya cek lagi aksesnya ya. Oh, sudah masuk nih, bentar. Tapi lambat juga masuknya nih. Udah, bentar ya. ID host ya, saya kasih ke Mas Frans ya. Siap, Pak. Oke. Selamat bertugas Mas Frans ya. Ini sudah pada bisa absen, ada 4, yang lainnya silakan menyusun, baru 6 yang bisa masuk, biasanya kredit memang. Izin Pak. Ya. Pak, sepertinya kalau misalnya absen satu-satu dari kemarin banyak yang trouble Pak. Mungkin bisa langsung diwakilkan melalui akun Bapak, itu bisa mengabsenkan mahasiswa gitu Pak. Ya, ya, maksudnya gini teman-teman, saya minta usaha dulu ya. Nanti waktu kalau memang ada kendala, saya baru absen terakhirnya. Itu aja ya. Oh Jadi ya, kalau baik kemarin Pak. ada di kelas saya sebelumnya ada 2 yang nggak bisa, Pak. Dia katanya oke, tapi di saya belum. Ya, nanti saya bantu manualnya di saya untuk ngeklikkan. Ya. Ya baik Pak, terima kasih Kalau Pak. saya mengabsenkan duluan, nggak boleh kemarin kata waktu kita perbekalan. Ya. Tetap saya infokan nanti sebelum ditutup ini siapa yang belum absen. Ya. Oke, Mas Frans, klaim hostnya sudah ya? Siap, sudah Pak. Terima kasih. Oke, ya. Silakan untuk direkam sama saya dikasih fotonya nanti. Oke, untuk lanjut ya, untuk mata kuliah ini kita di referensinya ada 2, bukunya Pak Wahlen sama bukunya Pak Subramanyam ya. Jadi ada 2 buku yang dipakai. Kembali saya sampaikan, kemarin saya dikasih catatan sama mahasiswa. Diberikan info, Pak, Bapak terlalu teoritis, ya gitu ya. Ini sebetulnya saya juga menyadari karena mata kuliah kita itu kebanyakan dikasih referensi yang seperti ini. Ini yang menjadi catatan saya juga ya. Jadi ada yang menganggap terlalu teoritis karena memang pesannya seperti ini. Ini yang saya sendiri kadang jadi bingung untuk menentukan level teoritis sama tidaknya itu seperti apa ya. Jadi teorinya portal Politeknik ya, Politeknik STAN itu ya harusnya memang kebanyakan praktek ya. Tapi ternyata proses belajar yang dibebankan pada kita selaku dosen itu masih kebanyakan teoritis. Itu yang kita sudah sampaikan ya, antara judul politekniknya sama judul keinginan mahasiswa itu berbeda ternyata. Jadi mohon nanti akan tetap akan coba saya seimbangkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang ada ya, supaya teman-teman tidak bias ya. Dalam arti gini, memang untuk memahami pajak itu sangat lebih gampang kalau kita sama praktek ya. Jadi nggak mungkin kita bisa memahami pajak itu hanya berdasarkan dengar. Jangan pernah menghafalkan pajak itu dari hafalan ya. Itu sangat susah sekali. Tapi kalau teman-teman praktek itu akan gampang ya, melihat SPT, melihat analisa, melihat angka-angka,
menghubungkan antar angka itu akan lebih paham, lebih cepat pemahamannya ya. Oke, kemudian Anda juga diminta untuk melakukan, ini ada buku pendukung ya, buku praktikum ALK sama modul ALK ya. Nah, ini yang PR berikutnya ada SPT masa PPN sama SPT PPN, Potput sama PB Badan. Ini yang mungkin teman-teman nggak miliki ya. Yang teman-teman mungkin nggak miliki antara buku-buku ini. Nah, kalau misalnya diizinkan, kan masih PKL nih teman-teman ya, hari ini tanggal 1 April teman-teman pajak kan baru lunglai semua nih ya. Jadi kalau misalnya mempunyai data ya yang bisa dikontak ya, bisa diambil laporan keuangan WP seperti apa untuk kita uji. Ya, nanti nama PT-nya dihapus saja ya, supaya kita ada bahan yang real ya. Karena teman-teman pajak itu ya mengambil datanya dari situ. Ada laporan yang laporan audited pun ada yang laporan yang lengkap, ada yang tidak lengkap ya. Nah, kalau Bapak teman-teman nanti disajikan data di dalam perusahaan-perusahaan yang masuk bursa itu datanya lengkap ya, prospektus dan sebagainya dia ada. Padahal realitas yang akan dihadapi teman-teman itu adalah adanya ketidaktersediaan data itu nantinya. Jadi di lapangan itu yang kenapa perusahaannya gede nih, toko material besar di Ceger Raya misalnya. Tapi saya tanya, AR-nya punya data nggak toko material ini omsetnya berapa? Yakin nggak? Pegawainya berapa? Nggak punya data dia. Laporan keuangannya itu belum bisa memotret. Laporan keuangan toko material Koh Acong misalnya itu belum bisa memotret terhadap kinerja apa yang ada yang dia lakukan gitu. Ya. Itu yang ada ya. Dan itu menjadi tantangan kita. Nah ini tapi teman-teman kalau di levelnya ini sekarang diminta yang benar-benar level yang standarnya tinggi. Ya, tadi di pertemuan pertama salah satu tugasnya adalah nanti mencari data-data laporan keuangan perusahaan go public. Ya. Nanti kita sepakati model diskusinya seperti apa. Mas Fran, saya diminta fotonya dong Mas Fran ya, foto absensi biar sekaligus saya cek sudah lengkap belum kalau ini supaya saya input ke portal di absen Baik, saya. Pak. Saya kirimkan ya Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Untuk ini teman-teman mata kuliahnya kan sudah lengkap semua, akuntansi sudah dapat, ya PPH dapat, akuntansi pajak dapat. Ini saya tinggal mereview seluruhnya aja nih. Ya. Nah, ini untuk pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ya. Ini masih berbau akuntansi murni semua ya. Masih berbau akuntansi murni semua. Nah, nanti setelah pertemuan ke UTS ya. Setelah UTS itu nanti kita akan membandingkan lapor analisa tadi dengan data SPT yang kita miliki ya. Data SPT yang kita miliki. Nanti teman-teman tadi silahkan untuk ini tadi kalau ada data real bisa mumpung masih PKL mau membandingkan antara laporan keuangan sama data SPT itu di mana sih ininya? Biaya gaji itu matching nggak sih dengan SPT masa PPH 21-nya? Biaya sewa itu matching nggak sih dengan SPT masa 4 ayat 2-nya kan itu. Ya, itu nanti akan kita pelajari setelah UTS ini ya. Ini yang tugas pertama ya. Langsung tugas nih ya. Oke, saya coba kita masuk ke materi ya. Tadi saya kira untuk ini sudah cukup. RPS-nya ada komentar pertanyaan? Untuk RPS?
Silakan kalau ada komentar. Nanti sambil saya mau absen satu-satu ya. Sebentar. Oke, saya absen satu untuk ini karena pertemuan pertama untuk kenalan juga. Ya. Abednego Bonardo Siaan dari daerah mana, Mas? Hadir Pak, dari Binjai Pak, Sumatera Utara. Binjai ini saya ketik ya supaya Binjai. Bentar. Alifa? Hadir Pak, dari Jogja. Jogja mana Mbak Alifa? Pak. Bantul. Itu bukan Jogja, itu Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak. SMA mana Mbak Alifa? SMA 8. Oh, SMA 8. Delayota ya, Delayota ya. Iya, Pak, betul. Oke, sebentar. Ada error nih. Oke. Alvin? Hadir Pak. Saya dari kota Solo Pak. Solo. Ya. Amalia? Hadir Pak. Saya dari Malang Pak. Malang ya. Tadi Amalia, sekarang Amelia. Hadir Pak, saya dari Kota Bekasi, Pak. Kota Bekasi. Bukan kabupaten ya, Kota Bekasi ya. Iya, kota Pak. Kota. Andi Ahmad? Hadir Pak. Dari Makassar. Makassarnya benar? Dari Pangkep, Sulawesi Selatan Pak. Pangkep ya. Pangkep, apa Sopeng, semuanya ya. Andrea Yola? Saya dari Madiun, Pak. Madiun. Angelia Mary? Hadir Pak, saya asalnya dari Kota Medan. Medan. Anggita Masmur? Saya dari Medan, Pak. Medan juga. Oh ya, Siregar. Siregar ini yang terakhir. Pasaribu? Clementine Teresia Skania Pasaribu? Ya Pak, saya dari Semarang, Pak. Wah, Semarang.
ya. Semarang berarti orang tuanya yang merantau, ya. Kalau yang tadi yang merantau mahasiswanya itu. Jadi generasi keberapa, ya. Oke. Mbak Teresia berarti udah lama di Semarang. SMA berapa? 3, 5 atau berapa? SMA 3, Pak. 3, ya. Oke, sambil ini ya kita lanjut ke materi. Absennya nggak harus langsung. Oke, kita nanti diminta untuk namanya judulnya analisa laporan keuangan ya. Jadi sampai UTS ya, sampai UTS kita hari ini akan mempelajari konsep dasar analisa laporan keuangan, kemudian kualitas akuntansi dan perbandingan kinerja cash dan akrual ya, profitabilitas dan risiko, aktivitas pendanaan, ini sudah mulai pakai cash flow, aktivitas investasi, aktivitas operasi ya, dan analisa proyeksi laporan keuangan ya. Sampai kita ke UTS. Nah ini kelihatannya bukunya Pak Subramanyam nanti akan banyak kita pakai ini kelihatannya. Ya, akan banyak kita pakai untuk pertemuan kita ya. Tapi kembali tadi saya sampaikan, saya juga nggak mau terlalu teoritis ya Pak, tapi bagaimana kita mendekatkan apa yang menjadi keinginan Anda nanti dengan praktek ya. Gunanya apa sih? Ini kan teorinya ini Anda tidak dididik untuk menjadi analis laporan keuangan tujuan yang lain. Jadi dididik untuk membuat analisa laporan keuangan khusus tujuan perpajakan. Berarti tentunya akan bisa diincer kira-kira potensinya itu seperti apa ya. Potensi atau resiko di perusahaan itu seperti apa. Tentunya kalau doa para petugas pajak yang analis pajak itu wajib pajak itu kalau bisa untung terus, kalau bisa untungnya gede. Ya, kalau bisa untungnya gede, kalau bisa memang bisa membayar pajak yang besar juga ya. Itu doa para petugas pajak. Jadi doanya itu pasti baik ya, nggak mungkin ya. Perusahaan rugi pun di audit jadi laba, tapi laba fiskal, bukan laba komersil, kan itu ya. Oke, untuk yang pertama kita terkait dengan analisa laporan keuangan itu seperti apa ya. Saya minta untuk membacakan dan menerjemahkan ya ke teman-teman sekalian. Yang pertama membacakan Mas Den Nembesa, kemudian yang menerjemahkan Nadia Konita yang blok kuning. Silakan Mas Den Nembesa untuk membaca, nanti Mbak Nadia yang menerjemahkan. Financial statement analysis is an integral and important part of the broader fields of business analysis. Business analysis is the process of evaluating a company's economic prospect and risks. Oke, Mbak Nadia. Analisis laporan keuangan adalah hal yang penting dalam analisis bisnis. Analisis bisnis adalah proses untuk mengevaluasi ekonomi perusahaan, resiko dan prospek ekonomi perusahaan. Mbak Tasya sama Mbak Rizky, diulang. Mbak Tasya bahasa Inggrisnya, Mbak Rizky terjemahnya. Oh, sinyalnya kurang. Financial statement analysis is the application of analytical tools and related to business analysis. Oke, terjemahnya. Analisis laporan keuangan adalah pengaplikasian dari alat analitik dan teknik untuk tujuan umum laporan keuangan dan berdasarkan data
perkiraan dan berguna dalam analisis bisnis. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita ada laporan keuangan ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan laporan keuangan ya. Laporan keuangan inilah yang nanti akan kita lakukan analisis ya. Lakukan analisis. Jadi analisisnya itu terkait dengan laporan keuangan yang ada. Teman-teman kan sudah memahami laporan keuangan ada laporan laba rugi, neraca, sama laporan arus kas. Itu yang biasa disajikan oleh perusahaan ya. Dan teman-teman juga mungkin sudah memahami juga ada dua model ya. Nanti laporan keuangan itu ada yang berdasarkan IFRS, ada yang berdasarkan SAC etap ya. Ada yang berdasarkan International Financial Reporting Standard ya. Itu khusus perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik ya, dan perusahaan-perusahaan yang terbuka. Jadi kayak yayasan, kemudian BUMN, BUMD itu pasti ngikutin IFRS karena itu disusun untuk yang bisa diakses publik. Atau perusahaan-perusahaan yang tertutup ya, yang entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Dan ini dua entitas tanpa akuntabilitas publik inilah yang nanti akan mayoritas ada di laporan keuangan di KPP ya. Jadi perusahaan-perusahaan kecil ya, usaha-usaha dagang yang kecil-kecil itu nanti akan banyak membuat laporan keuangan standarnya etap ya. Bahkan kenyataannya itu tidak pakai etap bahkan ya. Asal ada dulu ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bagian penting untuk kita bisa menyimpulkan, mendalami ya dari proses bisnis yang dilakukan oleh mereka ya. Tentunya kalau mau melakukan jurnal akuntansi itu harus ada aktivitas ekonominya dulu ya. Dia menjual pasir, maka mau nggak mau harus ada transaksi penjualannya, baru dicatat di akuntansi. Nah, inilah yang akan jadi isu besar nanti ya. Dan yang kedua, tadi saya sampaikan, saya contohkan dengan Garuda ya. Jadi kita akan bisa melihat prospeknya ini. Ini Mbak Andrea Yola ini bisnisnya kok, laporan keuangannya kok bagus ya. Oh, berarti bisnisnya akan jalan terus ini bisnisnya. Jadi bisa melihat prospek ke depannya itu seperti apa. Kita mengevaluasinya. Ya, atau kita mengevaluasi, wah ini Mbak Julia ini kelihatannya sudah berubah bisnis ini. Dari bisnis makanan ke bisnis baju misalnya. Karena makanannya warungnya tutup misalnya. Karena ada krisis pandemi ini, maka berubah menjadi jualan baju. Bajunya online misalnya. Ya, jadi dengan laporan keuangan itu kita bisa menganalisis ini akan seperti apa dari sisi prospeknya ataupun dari sisi resiko ke depan di perusahaan. Yang kedua, silakan untuk Mas Gusti yang membaca, Mbak Sarah Konesia yang menerjemahkan. Dibaca ulang ya, Pak? Ya, dibaca ulang. Biru ya? Yang biru, ya. Financial statement analysis is the application of analytical tools and techniques to general purpose financial statement and related data to derive estimates and inference useful in business analysis. Silakan Mbak Sarah. Analisis laporan keuangan adalah pengaplikasian dari alat analisis dan teknik analisis untuk mencapai tujuan secara umum dari laporan keuangan untuk memperoleh data yang memperoleh perkiraan dan juga kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Ya, jadi nanti kita akan mencoba memahami kejadian-kejadian itu dari laporan keuangan. Jadi dengan teman-teman melakukan analisis, tentu ada alatnya ya, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa dibandingkan dengan industri, dibandingkan dengan perusahaan itu sendiri dari dalam 1 tahun, dipakai persentase antara laporan laba rugi dengan neraca, ya neraca dengan neraca juga tahunnya berbeda misalnya, maka kita bisa analisis itu ya. Jadi ini kita akan memerlukan ini sebagai alat ya. Alat untuk bisa memotret perusahaan itu seperti apa ya. Ya, jadi kita akan bisa memotret ya.
Saya sedikit mau bercanda nih. Ini agak ada yang dari Padang ya, teman-teman ya. Yang dari Padang belum ada? Ada, Pak. Siapa? Saya Pak, tapi dari Painan. Pak Pariaman. Painan, Pak. Namanya siapa namanya? Faiza, Pak. Faizatul Imanda ya? Iya, Pak. Dari Padang. Dari Painan, Pak. Painan tuh mana? Solok? Ke Solok kah? Bukan, Kabupaten Pesisir Selatan, Pak. Oh, Pesisir Selatan ya. Ada lagi yang Padang? Cuma saya aja, Pak. Oke. Oke, sekarang Mbak Faiza, kalau makan nasi Padang, kalau kita makan di tempat Padang, atau siapa nih yang sering makan di Padang tapi prasmanan, diajak orang tuanya? Kalau makan nggak pernah, Pak. Gimana? Selama ini? Selama pandemi? Nggak sering, Pak. Catering, waduh. Nggak sering, Pak. Ya, sekarang gini, siapa yang pernah makan di restoran Padang? Di restoran Padang? Di Bintaro? Mbak Sarah udah? Lumayan Mas Sarah? sering, Pak. Ya. Jadi gimana Pak metode penyajiannya? Tapi jarang nemu yang prasmanan sih, Pak. Kayak langsung minta dimasukin semua lauknya ke dalam piring, kita milih. Ya, ada yang pernah makan disajikan barengan itu? Oh iya, ada Pak. Iya, Pak. Yang sekali banyak dulu kita pilih baru dibayar di akhir. Oke, jadi gini aja Mbak Sarah. Berarti makanannya ditaruh semuanya, kita makan. Ya, kita makan terus nanti tahu ada tagihan kan itu. Ya, dia nyatet ya. Ya. Orang akuntansi, orang pertama gini, Densus 88 itu kebanyakan yang diterima anggotanya orang Padang. Percaya nggak? Tadi kan dia bisa mendeteksi orang sebelumnya itu ada apa. Oh, ini tadi ada tahu, ini ada tempe, ada daging, ya kan itu. Jadi makanya kalau ada ledakan, ya orang itu Densus 88 orang Padang tadi. Oh, ini ternyata tadi ada gedung di sini, tadi ada di sini, dia udah tahu. Jadi bekasnya pun dia tahu. Bahkan barangnya nggak ada pun dia bisa nebak gitu. Ya. Jadi Densus 88 itu kebanyakan dari orang Padang. Ini versi saya tapi ya, jangan ini. Ini bukan Sarah ya, ini bukan Sarah nih. Terus makanya sama juga ini dengan laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu juga sama ya. Laporan keuangan itu nanti kita akan diminta ya. Jadi kalau dari data yang ada ya, laporan keuangan itu kita nanti juga akan disuruh membedah ya. Kelihatan ya slide-nya ya. Jadi kita disuruh membedah, disuruh menyimpulkan itu dari data angka-angka ya. Jadi misalnya, oh ini gaji pegawainya ada 10 miliar ya. Kita akan bisa mengira-kira, oh nanti kira-kira karyawannya berapa deh gitu ya. Jadi dari data angka-angka itulah kita akan bisa membuat cerita ya. Jadi membuat cerita yang kira-kira paham ya. Tapi dari data laporan keuangan ya. Itulah nanti tugasnya teman-teman pajak ya. Kalau Anda jadi auditor pajak, Anda jadi analisis di bidang perpajakan, maka data-data itu menjadi penting banget tadi. Menganalisa itu menjadi penting ya. Karena apa? Wajib pajak itu pelit data. Ya, yang jelas mereka pelit data. Kalau kita bisa menguasai data laporan keuangan, pertama kita dapat data dari mereka. Itu saya biasanya akan membuat kayak formulir, kayak berita acara wawancara nanti. Akan saya cek, ini benar nggak sih omongannya? Ini cocok nggak sih? Ya, jadi dari laporan keuangan itu kita akan
tanya dengan cara ngobrol biasa. Oh Bapak, ini ya tokonya ada 3 ya. Oh 1 Pak cuman. Padahal di laporan keuangan tokonya ada 3 misalnya. Ya, kemudian kita juga akan jebak. Oh Bapak karyawannya kok ada 30? Oh enggak, karyawan saya 100. Nah, nanti akan ketahuan itu dari situ. Jadi dari cerita laporan keuangan itu kita bisa membuat cerita tambahan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya nanti bisa ada potensi pajak ya. Ada laporan keuangan, ada pembangunan gedung misalnya. Kita akan tanya, ini ada pembangunan gedung ya. Oh Bapak punya gedung ya? Gedung baru nih tahun ini. Oh baru 2 tahun ya Pak. Kita nanya, kontraktornya dari mana Pak? Untuk lihat kita potensi nanti 4 ayat 2-nya. Oh gedung ini dibangun sendiri atau bukan? Untuk kita melihat nanti ada 16C-nya atau tidak misalnya. Jadi dengan data-data itu kita akan bisa kita konfirmasi ulang ya. Makanya kalau saya dulu waktu menggali potensi itu ya kita harus laporan keuangan itu kita pelototin sama kita ada wawancara. Wawancaranya tapi bukan wawancara yang langsung, wawancaranya yang terbatas ya. Dan kita sambil ngobrol ya, bukan ditanya. Silakan ini nama Anggita, PT Faiza, Anda saya wawancarai hari ini, pasti dia nggak ngaku gitu ya. Tapi kita akan mencari datanya dengan data yang mati tadi kita akan bunyikan supaya datanya hidup, cocok dengan realitas ya. Inilah yang kita akan melihat analisa laporan keuangan itu kita akan kita bandingkan dengan industri ya. Jadi biasanya kita akan melihat posisi perusahaan kita itu posisinya di mana. Misalnya kita merasa yang tadi dari Jogja ada laporan PT Madu Baru ya, PT Madu Baru di Jogja ada Madu Kismo itu ya. PT Madu Baru. Kita akan bisa lihat di situ PT Madu Baru tadi terhadap persaingan di depan. Oh ternyata pabrik gula di Indonesia itu ada berapa sih? Oh pabrik gula di Indonesia itu ada 20. Oh PT Madu Baru megang porsinya berapa? Ya, megang porsinya berapa? Atau misalnya Mas nanti RNI dia di Raja Wali, ternyata ada grup Raja Wali. Oh ternyata Bulog juga bikin pabrik di Blora. Ya, bikin pabrik gula di Blora. Jadi kita akan bisa tahu posisinya perusahaan yang kita tangani itu nanti seberapa besar terhadap persaingan. Si Mbak Anggita misalnya megang PT Pos Indonesia. Kita akan tahu, oh saingan PT Pos itu siapa? Ada FedEx, ada Titipan Kilat, ada macam-macam lah. Ya. Kita akan tahu, oh, kita bandingkan. Gitu. Si PT Pos itu kenapa rugi? Padahal sudah berdiri sejak Indonesia ada, misalnya seperti itu. Kita akan coba bandingkan dengan data-data industri. Mas Zaki misalnya memegang Bank Syariah Indonesia. BSI itu bandingan dengan Bank Mandiri berapa? Bandingannya dengan BRI berapa? Ya. Kita akan lihat industrinya itu akan seperti apa. Ya. Kemudian kita akan menggunakan analisis rantai nilai, ya, menilai prospek industri maupun tingkat persaingan aktual dan potensi yang dihadapi perusahaan. Ya. Jadi dari situ nanti kita akan bisa mengetahui analisis strategi juga, ya, evaluasi kebutuhan bisnis perusahaan dan keberhasilannya dalam membentuk keunggulan kompetitif. Memerlukan pengawasan atas strategi kompetitif perusahaan untuk bauran produk dan struktur biayanya. Kayak contoh PT ITDC ya, yang menguasai Nusa Dua ya. Jadi ada BUMN yang menguasai Nusa Dua, yang mengelola Nusa Dua itu dia diminta untuk membuat lapangan sirkuitnya si Rossi, Valentino Rossi ya. Jadi nanti kita di akhir tahun ada Valentino Rossi itu akan ke Mandalika, akan ke Mataram, ya, akan ke Lombok nantinya. Si Valentino Rossi lah, lapangannya belum ada. Akhirnya dia ngutang dia ngutang oleh BUMN 1,2 sekian triliun ya untuk membangun sirkuit di Mandalika tadi. Ya. Sirkuit di Mandalika ya. Jadi ini kita akan tahu, oh ternyata dia punya persaingan bisnis seperti ini ya. Strateginya perusahaannya seperti itu ya. Untuk supaya meningkatkan wisatawan ke Lombok ya, karena selama ini kan orang masih ke Bali ya.
ke Bali, ini dinarasikan supaya ke Lombok. Ya. Kemudian kita juga akan melakukan analisis akuntansi, ya. Jadi yang pertama nih, ya, analisis akuntansi adalah proses evaluasi sampai sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Ini yang utama sekali. Ini jujur-jujuran atau tidak sih perusahaannya? Ya, jadi kalau Mas Yaki itu menangani toko usaha dagang di Ceger, ya, mengawasi. Mas Yaki di KPP Pondok Aren sudah punya laporan keuangannya toko material tadi. Tapi Mas Yaki ngomong, ini saya nggak yakin laporan keuangannya seperti ini. Jadi kita harus punya tingkat keyakinan apakah akuntansi yang dilaporkan itu sudah mencerminkan realitas ekonomi atau bukan. Seluruh transaksinya dicatat atau tidak. Ya. Jangan-jangan rekeningnya ada 5, tapi yang dilaporkan hanya 2, dan seterusnya. Kemudian analisis keuangan tergantung pada kehandalan laporan keuangan yang tergantung pada kualitas analisis akuntansi. Jadi kalau kita menganalisis akuntansi, tentu kita harus yakin dulu ini bisa diperbandingkan nggak sih, handal nggak sih laporannya. Ya, jangan sampai kita yang data yang kita analisis hanya sampah. Ya. Saya dulu pernah ada cerita, ini ada perusahaan omsetnya hanya 1 miliar, omsetnya 1 miliar itu. Tapi setiap tahun dia dalam tanda petik saat itu tahun 99 tahun 2000-an nyogok petugas pajak saat itu. Nyogoknya gede gitu ya. Loh, saya jadi bingung kok bisa ya gitu. Ternyata setelah kita bongkar, oh ternyata omsetnya itu gede banget gitu ya. Atau pada waktu ada tax amnesty ya, tax amnesty tahun 2015-16. Ada wajib pajak itu membayar pajaknya hanya 50.000 setiap bulan. Kemudian begitu tax amnesty itu menjadi 500 juta setiap bulan. Ya. Berarti apa? Kita kadang akan mempunyai keterbatasan di dalam menganalisis tadi. Ya. Ya. Kemudian ada kalau yang teknis yang lain kesalahan, error, ya, yang paling mungkin itu manipulasi, ya. Manipulasi itu mungkin ya. Level Garuda Indonesia yang kemarin sempat jadi isu itu juga sama. Itu apakah window dressing atau manipulasi. Ya. Sehingga KAP-nya pun menjadi masalah itu. Ya. Standar akuntansi gagal menangkap realitas ekonomi. Saya kira kalau standar akuntansi relatif bisa memotret. Lah kalau tidak pernah di jurnal ya nggak akan masuk laporan keuangan. Intinya dari sisi ownernya, dari sisi petugas akuntansinya, itu memang akan menginput seluruh realitas ekonomi ya. Realitas ekonomi itu ya transaksi tadi. Kalau ada pendapatan dicatat sebagai pendapatan, kalau aktivitas biaya dicatat sebagai biaya. Nanti teman-teman dalam praktek akan melihat, oh ini ternyata laporan keuangan nggak benar nih. Masuk 7 rekening hanya 3 rekening yang dimasukkan di sini ya. Itu ya. Analisis keuangannya sama ya. Kita akan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja perusahaan dan untuk menilai kinerja di masa depan ya. Kita sayangnya masih berbasis historical ya, berbasis cost ya. Bukan berbasis present value ya atau nilai perusahaan itu ke depannya seperti apa ya. Tapi inilah yang realitas yang ada yang bisa kita gunakan ya. Analisis laporan keuangan terdiri dari profitabilitas, resiko, dan analisis sumber dan penggunaan dana. Ini yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Analisis perspektif, ya. Jadi kalau kita menganalisis di wajib pajak, tentunya perkiraan dia di masa depan itu akan seperti apa, ya. Contoh nanti kalau mau Hutama Karya ya, Hutama Karya kalau sempat membaca. Hutama Karya punya utang 60 triliun misalnya. Ya. Ini gimana ke depannya dia? Garuda Indonesia sekarang nggak ada penumpang, mahasiswa STAN nggak ada yang naik pesawat Garuda. Semuanya memilih di kamar masing-masing ya. Jadi nggak ada yang naik pesawat. PNS apalagi kita nggak boleh. Hari ini seluruh PNS tanggal 1 sampai tanggal 4 kalau keluar kota harus izin atasan. Ya. Nah itu mau nggak mau apa? Yang rugi Garuda, yang rugi PT Kereta Api gitu. Makanya Garuda sangat berat sekali dia. Dia sampai menyetop pesawat
pesawat yang mereka inginkan, ya, yang mereka inginkan. Sampai rugi berdarah-darah Garuda sampai sekarang. Jadi minta sampai PNM sekian triliun lah, ya. Penyertaan modal negara, ya, seperti itu. Nah ini kita dengan kayak gitu artinya bisa melihat. Nanti kita hubungkan dengan data-data di koran seperti apa sehingga analisis prospektif itu kita bisa melihatnya. Oke, kita seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Anggap ini kita udah 1 jam, ya. Kita break dulu 10 menit, ya. Nanti kita masuk jam 08.55 lah, ya. 08.55. Gitu ya, Mas. Saya dijapri dulu untuk ininya. Sudah belum, ya? Screenshot-nya ya, Pak, ya? Screenshot-nya, ya. Oke, sudah ya, Mas. Mas ini sudah kok, ya. Oke, kita break dulu ya, 10 menitan ya. Baik, Pak. Oke, selamat ngopi-ngopi, selamat yang belum sarapan, yang belum mandi boleh mematikan video, ya. Makasih, Pak. Izin mematikan video ya, Pak. Yang belum absen ada 9 sambil nunggu yang masuk. Saya panggil satu-satu lagi ya. Kalau Dan Nembesa Ginting dari mana? Sudah. Saya dari Lampung, Pak. Lampung ya. Lampung. Zaki? Hadir, Pak, dari Malang. Wah, Malang banyak banget nih. Erlinda Aprilia? Saya dari Kudus, Pak. Kudus. Yanbu ya? Dekat Yanbu Kudus, tahu? Gimana, Pak? Yanbuk. Pondok pesantren Yanbuk. Enggak? Kurang tahu. Ya. Frans Wijaya? Faiza udah tadi. Saya dari Bandung, Pak. Bandung. Mana SMA 8? SMA 5, Pak. 5, ya. 8 itu pacarnya Sarah, Pak. Oh, pacarnya Sarah. Hira Pradiptarani? Saya dari Ngawi, Pak. Ngawi. Julia Pratiwi? Saya dari Medan, Pak. Kota Medan. Kota Medan, ya. Kevin? Dari Kota Palembang, Pak. Palembang. Lintang? Saya dari Jogja, Pak. Kemarin dari SMA mana kamu? SMA Sleman ya, Mas Lintang ya? Bukan, Pak. Saya hidupnya di Sleman, tapi SMA saya di Bantul, Banguntapan. Oh, SMA Banguntapan. Ya. SMA Banguntapan. Banyak anak SMP 9 biasanya sana ya? Kurang tahu, Pak. Saya SMP-nya nggak di Jogja. Oh, jadi nggak. Kan biasanya mayoritas dari SMP 9 itu. Muhammad Gusti Haki? Ya, Pak. Saya dari Tangerang Selatan, Pak. Ada juga Tangerang Selatan. SMA mana? 2? Enggak, Pak. 5, Pak. SMA 5. Pondok Aren? Iya, Pak. Wah, hebat banget bisa masuk STAN. Ini perwakilan Tangerang Selatan ini. Ya. Karena yang PJMI itu baru berapa 2 orang PJMI bisa masuk STAN itu. Yang lainnya nggak berhasil. Anak saya aja nggak bisa itu masuk STAN. Muhammad Rizal Wahyudi? Dari Malang, Pak. Bang Nadia? Dari Depok, Pak. Depok. Pandu? Saya dari Kudus, Pak. Kudus. Rizky Ade? Saya dari Rembang, Pak. Rembang ya? Ya, Pak. Rizky Diah Nosanti? Saya dari Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Purworejo.
Mana? Dari Kutoarjonya atau SMA 1 ya? Iya, Pak. SMA 1. Banyurip atau mana? Saya Loano, Pak. Oh, Loano. Iya, Pak. Loano kan Banyurip ya, menjelang itu ya. Jalan Raya Magelang ya. Sarah dari mana? Dari Lampung, Pak. Lampung. Sarah Korea Indonesia. Tasya? Tasya Musayadah. Dari Pandeglang, Banten. Dari mana? Putus-putus. Ada yang bisa bantu? Pandeglang, Pak. Oh, Pandeglang. Mana CMBBS SMA-nya? Ya, CMBBS atau SMA 1? Pandeglang. Kendala jaringan Pak kayaknya Pak. Jaringan, oke. Ya. Torik, Alif Rozak. Jember, ya. Fikar, ini lupa nih Fikar di mana nih? Saya asal Lampung Selatan, Pak. Lampung Selatan. Oke. Ini yang Malang, Medan menguasai nih, Lampung nih ya. Jakarta malah nggak ada nih perwakilan Jakarta. Oh, Jakarta ada satu, ya nggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang kalau di bahasa Indonesia kan ini ya, dari beberapa literatur yang ada di Indonesia, ini saya minta bacakan lagi Mas Torik yang pertama, Mas Fikar yang kedua. Lanjut. Langsung, Pak. ALK adalah suatu proses membedah-bedah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan di antara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. Oke ya, jadi teman-teman kan sudah memahami proses pencatatan akuntansi ya. Jadi kalau sudah jadi laporan besarnya, itulah tugas kita untuk menganalisis itu ya. Jadi kalau kenapa di KPP yang teman-teman pakai itu ada WP penentu penerimaan misalnya. Biasanya ada di Waskon 2 ya, ada di Waskon 2 ya. Itu dikumpulin WP penentu. Kenapa? WP penentu itulah yang akan menentukan KPP tersebut ya. Ada 100 WP, bisa 200, bisa 300, bisa 500 ya. Lah yang lainnya itu kan walaupun dibedah sampai berbusa berdarah-darah ya nggak akan dapat pajaknya ya. Jadi penentuannya itu menjadi penting ya. Jadi menentukan wajib pajaknya dulu. Jadi teman-teman kan di KPP Pratama ya, pasti nanti ada Waskon 2 kan ya, Mas Gusti ya. Sudah kenal Waskonnya belum Mas Gusti selama PKL? Saya ini Pak, saya WFH Pak, online, full online. Jadi nyuruh-nyuruh AR atau gimana? WFH itu. Kayak penugasan gitu, pengerangkum. Ya. Ngerangkum apa? PMK gitu-gitu Pak. Oke ya. Amelia di mana? KPP mana? KPP Tebet, Pak. KPP Tebet. Fisik datang ke sana? Iya, WFO.
KPP Tebet, Waskon 2 nangani berapa besar? Setahu saya yang di Waskon 2 tuh nanganin 300-an WP. 300 WP, ya. Iya, Oke ya. WP strategis. Pananto ya. Oke, kalau yang Waskon 3, 4 berdasarkan wilayah ya. Iya. Oke. Jadi ini juga sama nanti teman-teman. Jadi ini kan sudah di mapping oleh masing-masing kantor. Bahasanya yang WP potensi itu ada di Waskon 2 ya. Sama nanti teman-teman juga sama. Kalau bisa menganalisis laporan keuangan maka akan dari sini ininya. Kita mulai dari mengumpulkan data-data tadi ya. Dan ini menjadi penting sekali. Yang kesulitan utamanya adalah mencari data. Itu yang paling susah datanya. Kalau data WP nyusunnya benar, datanya benar, dikumpulin ke kita enak penganalisanya. Kadang blank, kita nggak bisa ngapain lagi itu, nggak bisa menganalisis gitu. Ya, gitu ya. Jadi kita akan menelanjangi habis wajib pajak, ya, bikin alert. Jadi kalau yang berikutnya itu akan menjadi alert, ya. ALK ini untuk alert, untuk memberi sinyal kepada kita di petugas pajak untuk bisa melihat wajib pajak itu secara keseluruhan ya. Lah identifikasi tingkat kepatuhan WP dengan cara menilai kewajaran ya. Jadi benar nggak sih ya kita nanti ini melakukan audit, melakukan analisis ya, analisis antara SPT. SPT kan masuknya kepada KPP ya, tadi ke Waskon di Mbak Amelia tadi ke Waskon 2 ya. Dia akan bandingin laporan keuangannya dibandingin. Nah, ini kadang nanti kita akan cerita akan ada gap. Laporan SPT masanya di 2020, SPT tahunannya baru April besok. Apakah bengong atau enggak nih? SPT masa PPN masuk nih Januari, Februari, Maret selama 2020. Nah, SPT tahunan sebagai pembanding matchingnya baru masuk di April. Kalau perpanjangan SPT masuk di Juni. Jadi bulan Juli itu baru tersedia datanya. Itu nanti akan dari sisi praktek akan ada gap untuk memahami melihat tingkat kepatuhan tadi. Maka nanti kita akan cerita di SPT sepanjang tahun berjalan kita harus ngapain, di sepanjang tahun setelah lewat baru ngapain. Karena data 2020 pun kita baru bisa eksekusi di 2021 itu ya. Kemudian kalau pemeriksa pajak biasanya sudah detail dapat datanya, tapi kalau AR itu datanya dia harus ngejar, harus nyari dan sebagainya. Ya, termasuk untuk yang membuat benchmarking ya. Benchmarking itu adalah untuk melihat industri yang tercakap itu apa ya. Tapi harus dipecah-pecah juga. Industri yang paling baik itu seperti apa? Saya kemarin cerita di kelas sebelah, ya. Saya pernah ditegur dulu oleh pimpinan. Suwardi, kamu megang BRI kan, megang Bank Rakyat Indonesia. Ini marginnya kok kalah sama BCA. Berarti ada sesuatu ini. Ada yang kurang bayar di BRI. Kenapa BRI bayar pajaknya hanya 35% tarif efektifnya? Kenapa BCA bisa 40%? Saya disalahkan ya. Karena saya paham tentang profil WP kemudian saya cek, saya bandingkan dengan BCA. Dan saya komplain atau membantah tuduhan terhadap saya tadi. Saya sampaikan karakternya berbeda antara BRI dengan BCA. BRI mendapatkan duit itu dia punya HPP. Dia harus membayar bunga. Jadi para Pak Haji, para petani itu biasanya kalau nabung di BRI ya nabung beneran. Ya. Nah, kalau nabung beneran dan itu dibayar bunga oleh BRI. Nah, kalau BCA itu dia menggunakan fasilitas. Kita sering sebut dengan fee based income ya. Fee based income ya. Fee based income itu adalah dalam rangka untuk supaya mereka menggunakan fasilitas BCA. Saat 2001-an, tahun 2001 BCA raja. Hampir semua ATM itu dia yang menguasai, lainnya belum bisa. BRI pun masih mau numpang BCA saat itu ya. BRI mau numpang BCA dan ditolak oleh BCA ya. BRI marah.
wah ini gila nih, ditolak saya, mau menggunakan jaringannya BCA di seluruh Indonesia, nggak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya BRI dengan marah tadi mengeluarkan investasi sekian triliun. Akhirnya sekarang gantian BCA kalah sama BRI. Ya. Karena BRI itu diem aja, itu untung pasti. 84% segmen BRI itu PNS. Jadi BRI nggak usah kerja, itu pelayanannya nggak ramah pun dia pasti untung. Beda dengan BCA, harus penampilan keren dan sebagainya lah ya. Jadi karakter bisnis tadi yang mengatakan BRI berbeda dengan BCA, kesimpulannya gitu. Jadi kalau mau bandingin BRI, silahkan bandingkan dengan Bank Jabar Banten, Bank Jawa Timur, Bank Jateng, dan sebagainya. Jadi karakter BRI sama dengan BUMD, ya, sama dengan bank daerah. Kalau di Makassar ada Bank Sulsel Bar tadi misalnya. Akhirnya reasoning saya bisa diterima. Jadi benchmarking pun dipecah lagi, banknya pun bisa berbeda. Bank yang melayani segmen asing, bank yang melayani segmen dari daerah, segmen nasional itu bisa dipecah-pecah kembali. Jadi benchmarking itu tidak kaku hanya melihat ini asuransi, ini perbankan tadi yang saya contohkan perbankan. Asuransi bisa berbeda, ya. Perusahaan asuransi bisa berbeda dari sisi benchmarkingnya. Itu ya, itu yang terjadi dari sisi tujuannya penyusunan laporan keuangan. Nah ini kita di dalam pelaksanaan ini PKN STAN, Pusdiklat Pajak, sama DJP ya. Nanti teman-teman kan di DJP yang sebagai pengguna jasa ya, pengguna jasa teman-teman sekalian sebelum teman-teman bekerja ya. Walaupun saya kadang ini ngajarin susahnya setengah mati gini, nanti teman-teman kerjanya nggak sesuai ya. Ngajarin analisa laporan keuangan detail, ngajarin pajak internasional sampai saya kasih literatur buku-buku yang hebat yang orang DJP, Direktorat PP1 pun nggak punya, tapi nanti teman-teman penempatannya di Sorong, ya doh, ya. Maka saya doakan nanti penempatannya di Jakarta semua, ya jangan Jakarta ya, menemuin ibu kota baru aja deh, Kalimantan deh, ibu kota baru ya, ibu kota provinsi ya, supaya ilmunya berguna gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi ALK saya sampaikan sebagai early warning ya. Jadi dengan menganalisa tadi kita bisa membuat rangkaian cerita. Ini Pak Dirjen Pajak selalu kalau rapat-rapat bilang ini rangkaian cerita ya. Jadi bisa melakukan rangkaian ceritanya seperti apa. Jadi ada indikasi ketidakwajaran laporan keuangan gitu ya. Jadi nanti dapat dipakai untuk memahami aktivitas wajib pajak ya. Dan biasanya saya akan ngaduin itu, saya akan aduin ya. Diadu itu data itu antar divisi di mereka. Karena kadang orang pajaknya perusahaan itu belum tentu dia menguasai seluruh proses bisnis. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus mengetahui mereka belum tentu menguasai. Ya kita harus bisa pahamkan, jangan sampai mereka informasi yang ke kita itu seolah-olah menjadi sah ya. Kadang di dalam praktek bagian akuntansi nggak boleh mengetahui bagian SDM misalnya. Maka kalau kita meriksa dulu di pemeriksaan pajak itu bagian pasal 21 SPT masa 21 itu pasti yang maju bagian SDM, bukan bagian pajak. Bagian pajak itu SPT masa PPN, SPT Porput, SPT PPh Badan, itu yang akan maju. Tapi yang SPT 21 yang maju bagian SDM. Nah, ini kita akan hubungkan nanti. Ya ini kemudian yang kedua ini dalam proses penelitian dan pengawasan wajib pajak. Analisis laporan dapat digunakan sebagai pembuatan analisis resiko WP dan SP2DK atau dalam surat ini pemanfaatan data dan keterangan ya, surat cinta ya. Ini surat cinta. Kalau wajib pajak dapat surat ini, waduh, ini disuruh menjawab ke petugas pajak ya. Ya ini analisis resiko wajib pajak itu menjadi penting ya. Jadi kalau dengan kondisi COVID seperti ini, sebetulnya WP yang mau mengajukan restitusi berapa sih? Apakah harus pakai pasal 17B, 17C atau 17D ya? Mas Andi tahu apa bedanya 17B, 17C KUP sama 17D KUP? 17B, 17C, dan 17D. Tahu bedanya?
Dibantu Mbak Julia? 17B apa, 17C apa, 17D apa? Setahu saya, Pak, ketiga-tiganya membahas tentang lebih bayar ya, Pak? Oh iya, betul, tepat. Iya, bedanya kayaknya yang 17B lebih umum, di 17C sama D lebih di kriterianya lebih diapain, Pak? Lebih diperkecil gitu. Ya. Jadi ini yang metodologi nanti, kalau saya yakin kalau teman-teman kan sudah pajak itu mungkin udah bosen ya. Sekali lagi model belajarnya jangan model belajar hafalan. Itu yang dulu saya juga ngalami ya. Jadi kalau model belajar hafalan itu agak merepotkan kita. Ya. Jadi kalau 17B itu proses restitusinya dengan pemeriksaan. Ya. Jadi proses restitusinya dengan pemeriksaan. Ini yang dulu kaku semua petugas pajak kalau ada WP lebih bayar disuruh nyentang 17B. Padahal kita tahu restitusinya berapa sih? Cuma 100.000, cuma 1 juta. Ngapain harus 17B? Tenaga fikar ini mending suruh ngaudit yang nanti menghasilkan potensi 1M daripada mengaudit yang lebihnya hanya 1 juta, 2 juta, 10 juta. Makanya disarankan yang resiko rendah, silakan resiko rendah masuk 17D saja. Ada WP dengan persyaratan tertentu sama kriteria tertentu. Kalau 17C itu WP dengan kriteria tertentu untuk restitusi. Ya, kalau 17D dengan persyaratan tertentu. Ya. Nah, ini yang kita selalu dorong ke teman-teman pajak, para pengambil keputusan, supaya apa? Supaya melakukan profiling WP itu di situ, ya. Melakukan profiling WP itu di situ, supaya bisa lebih menyegarakan potensi. Si Fikar mau main sepak bola, ya. Ya, Fikar ini lawan kesebelasan PSIS Junior misalnya, PSIS Semarang Junior. Padahal Fikar itu atlet nasional, ngapain diturunkan? Mending cadangannya, mending Fran Wijaya saja yang turun. Kalau Fikar yang maju itu golnya 10. Kalau Fran Wijaya ya bisa golnya 2-3 gol lah gitu ya. Jadi inilah yang harus diatur, sumber daya teman-teman pajak itu terbatas. Ya, gitu. Jadi 17B, 17C, 17D itu salah satunya diukur dengan analisis risiko wajib pajak tadi. Kemudian yang SP2DK juga sama. Mengetahui tadi ini WP-nya nakal atau tidak akan ketahuan itu, ya, akan ketahuan. Ya, dan seni ya, teman-teman kan sekarang PKL sedang mencari data, ya. Itu seni itu mencari data itu. Saya yang di bimbingan saya selalu bilang 1 hari minimal ada 1 pertanyaan yang bisa diminta, ya. Ini Mas Fran sama Mas Zaki sedang nyisir rambut terus, ya. Kurang ganteng atau ini sedang nampang di tempat Mbak Erlinda nih. Ya, ini. Mau nunjukin rambutnya Mas Zaki sama Mas Fran keren ini. Ya. Oke ya, jadi dengan teman-teman yang PKL tadi 1 hari kalau bisa 1 pertanyaan tadi mendapatkan data, biar nanti bisa dipakai dicerita di tugas akhirnya. Sama. Jadi kalau nanti ke WP pun Anda juga harus bisa mau menanyakan, ngobrol ketemu itu bisa nanya. Termasuk ke Satpam pun juga sama bisa nanya. Oh, itu mobil bagus siapa ya? Wah, punya direksi ya? Ya. Saya mau tamu di sini mau ketemu Pak ini misalnya. Jadi dengan kita misalnya kunjungan lapangan itu kita bisa menanyakan, mendapatkan informasi banyak hal. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Zaki mau main ke tempat Mbak Erlinda, itu jangan langsung tanya, Mbak Erinda, kamu lahir tanggal berapa? Umur berapa? Jangan kayak gitu. Jadi ditanya dulu, oh kayak tadi saya nanya kotanya dulu, nanya ininya dulu. Jadi kalau bisa ngobrol itu sudah dapat data semuanya. Ya, tahu nanti dikirimin bukan karangan bunga ya, bunga saja. Kalau karangan bunga itu negatif tentunya. Ya. Oke ya, kemudian kalau Anda nanti jadi auditor, yang jelas dipakai untuk memeriksa nih, ya. Nah, jangka waktu pemeriksaan sekarang lebih cepat, diinginkan lebih cepat karena untuk proses pelayanan dan sebagainya.
Oke, sebentar ya. Oh, belum. Oke ya, teman-teman nanti akan dapat tugas ini ya, tugas individu yang pertama ya. Jadi silakan untuk mencari laporan keuangan dari perusahaan terbuka tahun 2017 sampai 2020 ya. Jadi nomor absen 1 sampai 29 nanti mencari itu ya. Kemudian saya akan membagi tugas. Jadi kalau tahun 2020 nggak semuanya sudah terbit ya. Jadi laporan keuangan 2020 mungkin belum ada ya, mungkin belum ada. Nanti teman-teman kalau kita bagi industrinya ya. Jadi nanti Mas Frans jangan sampai industrinya sama. Kalau bisa sama itu 3. Misalnya ada yang membuat BCA, ada yang mengambil data Bank Mandiri, ada yang ngambil BPD Jabar misalnya. Jadi maksimal 3 yang sama. Satu ngambil asuransi A, asuransi B, asuransi C. Maksimal 3 yang sama. Ya. Satu ngambil Utama Karya, satu ngambil Wijaya Karya, satu ngambil Waskita Karya misalnya. Jadi satu yang sama. Maksimal 3 yang sama. Itu ya Mas Fran ya, untuk membagi tugasnya. Sektornya ya Pak ya? Ya, sektornya. Ya. Otomatis perusahaannya akan berbeda nantinya. Kalau semua ngambil bank semua nanti penuh itu, semuanya bank. Kita agak kesulitan nanti menganalisisnya. Ada komentar untuk downloadnya 2020 belum tentu tersedia ya. Kalau 2019 harusnya sudah ada. Ini sampai dengan atau ini ya sampai dengan 2017, 18, 19 minimal 3 tahun ya. Untuk kita analisis nanti dari tahun ke tahunnya seperti apa. Di RPS kan sudah ada keterangannya ya, analisisnya. Nah nanti kita coba modelnya seperti ini ya. Ini praktek analisis laporan keuangan. Kita ambil sampel 1 tahun dulu ya. Kita akan lihat dari sisi horizontal ya, dibandingkan dengan data itu sendiri ya. Jadi kita akan melakukan pengumpulan data. Ini tahap 1 kan pengumpulan data dulu. Laporan keuangan audited dari website, data permanen, data akumulatif, data putusan pengadilan, prospektus, dan sebagainya. Jadi ngambil data ini dulu, tapi yang utama tadi tugas pertama mencari dulu nih, LK auditednya dulu nih. Ya. Kalau website sudah pasti bisa, silakan dicari website perusahaan. Oh ya, di laporan keuangan itu, kalau mau tahu cerita perusahaan, itu silakan untuk mencari data laporan annual report-nya. Jadi ada laporan keuangan, ada annual report. Ya, jadi annual report itu biasanya akan dimunculkan itu, ya. Akan muncul annual report. Ya. Jadi kalau laporan keuangan itu kadang susah nggak bunyi. Kalaupun bunyi teman-teman butuh effort yang lebih. Tapi kalau annual report itu ada cerita. Direksinya siapa, pejabatnya seperti apa, bisnisnya seperti apa, itu akan detail, ya. Akan detail seperti itu. Ya, kemudian data permanen kan jadi gini, nanti di dalam kita melakukan analisis itu di perusahaan itu pasti akan ada data permanennya. Ya, data permanen itu ya izinnya usaha seperti apa dan sebagainya. Biasanya di laporan audited atau di laporan tahunan itu akan ada di situ. Ya. Aktenya akte kapan misalnya dari situ, ya. Kalau data akumulatif berarti data yang kayak data laporan keuangan.
Ya, data laporan keuangan itu kan akumulatif ya, dari tahun series 2017, 18, 19 atau dari 4 dan sebagainya. Ini kenapa dibuat 2017 supaya nanti kalau teman-teman bekerja itu masih belum daluarsa. Kalau 2016 kan sudah daluarsa 31 Desember 2020 kemarin ya, atau ini ya 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, akhir 2021. Jadi kenapa dibuat tahun pajak 2017 supaya nanti kalau teman-teman ada waktu 1 tahun berikutnya baru basi. Kemudian putusan pengadilan, ini kalau yang ada di sengketa. Biasanya kalau ini ada catatan khusus, perusahaan itu sedang sengketa dengan siapa. Ini bukan putusan pengadilan pajak ya, tapi putusan pengadilan yang ada di perusahaan itu. Jadi kalau dia sedang ada sengketa dengan kawasan tol misalnya, ada pembangunan jalan tol, oh ada sengketa di sini misalnya. Atau sedang digugat pilot sama siapa, itu biasanya muncul itu di laporan tahunan. Ya. Kemudian prospektus, ya itu dia kedepannya seperti apa. Biasanya ada informasi dia mau ekspansi seperti apa, mau membangun gedung baru, mau ekspansi pasar, dan sebagainya. Ya, jadi pengumpulan data dan informasi itu akan menjadi penting untuk kita merangkai sebuah cerita tadi. Ya. Tentukan kira-kira nanti yang Pak kalau diambil kayak gini akan dapat seperti apa yang ya akhirnya kita akan analisis itu pengumpulan data itu kita analisis ke proses analisisnya ya lingkungan bisnis dan strategi. Jadi nanti di situ kita akan coba lihat tadi contoh kita download laporan keuangannya Raja Wali pabrik gula Jogja tadi contohnya pabrik gula Jogja. Maka kita akan tahu lingkungan strateginya seperti apa. Lingkungan dia menguasai pasar berapa sih di Indonesia ya. Dia market leader atau dia follower atau dia di tengah-tengah misalnya. Oh dia market leader tapi market leadernya di daerah Jakarta Jawa bagian selatan misalnya. Ya. Jadi kita akan coba petakan seperti itu. Kemudian dari sisi akuntansinya seperti apa, dari sisi keuangan seperti apa sama perspektifnya tadi. Nah, kemudian kalau kita mau lihat di benchmarkingnya, tadi kenapa kita kumpulkan tiga kelompok. Mas Abed misalnya BCA, Mbak Sarah BNI, Mas Rizky, Mbak Rizky misalnya Bank Syariah Indonesia misalnya. Maka kita akan kumpulkan data tadi. Kita buat benchmarking nanti. Benchmarking sejenisnya seperti apa? Ya, sejenisnya seperti apa? Baru kita akan lihat oh kira-kira perbankan itu yang paling jos siapa? BCA kah? Bank Syariah Indonesia kah? Atau tadi Bank Mandiri misalnya. Ya, jadi termasuk ini juga saya nggak tahu ada kata-kata putusan pengadilan ini ya. Tapi untuk benchmarking saja untuk melihat nanti kira-kira siapa yang akan menjadi contoh ya. Contoh di perusahaan itu. Kemudian kita buat kesimpulannya. Ini langkah-langkahnya. Kok sampai banyak ya ini sekali atau berkali-kali ya? Yang jelas untuk tugas pertama teman-teman baru mengumpulkan dulu ya, belum menganalisis. Nanti menganalisis kita lihat di pertemuan kedua ya. Jadi untuk pertemuan pertama baru mencari data dulu. Tapi tahapan yang kita lakukan ini pertemuan pertama tugas pertama 2, 3 dan kesimpulannya. Ada komentar? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pengumpulan data ini nanti berarti berupa filenya Word atau boleh Excel, Pak? Kan Excel lebih mudah diolahnya. Gimana kesepakatan aja? Kalau Excel semuanya bisa pakai Excel, kalau Excel akan gampang datanya itu.
Kalau MS Word tinggal mindahin lagi kan itu ya. Dari Excel pindah ke MS Word. Saya sepakati Excel aja ya. Tapi nanti ceritanya juga dengan Excel ya, ceritanya. Karena kalau nanti kertas kerja pemeriksaan pun dengan Excel itu ya. Jadi kalau Anda jadi auditor menuangkan apa yang ada di angka, pikiran dan sebagainya itu dengan Excel juga. Mbak Kevin, ada komentar? Belum ada, Pak. Oke, ini yang belum absen, saya absenin ya. Abed tadi ada ya. Abed, Alifa, ini yang belum masuk ke saya. Andrea, Anggita, Faizatul Imanda, sama Nadia Konita, Pandu Nareswara, Torik, sama Fikar. Saya ini ya, hadir semua tadi ya. Sudah saya absen satu-satu kan hadir semua ya. Oke. Saya simpan dulu. Oke, ada komentar, pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini ada yang japri, Pak, saya belum mandi ya, mandi dulu habis ini. Kan harusnya 10:30, Pak, kenapa diajukan 7:30? Saya biasanya kalau mandi pagi itu enggak kedinginan, nah, kan itu. Mandi siang. Ya, anak saya juga yang mahasiswi gara-gara work from home jadi tahu kebiasaannya. Oh, kalau di kampus kamu kayak gini ya bangun siang dan sebagainya. Aduh. Jadi teman-teman juga sama kali bangun siang. Alah, saya di kamar banyak tugas itu. Oke, kalau nggak ada boleh diakhiri ya. Nanti teman-teman silakan waktu yang tersisa dipakai untuk membuat list tadi. 3 orang yang jenisnya sama ya. Kalau terpaksanya 2 orang juga nggak apa-apa, terpaksanya 1 orang nggak apa-apa. Jadi saya nggak akan memaksakan. Jadi benchmarking itu kan yang kesekian nanti ya. Tapi yang jelas teman-teman tadi maksimal 3 orang kalau untuk ada yang sama ya. Ini Mbak Tasya pakai korpri atau apa nih? Biru. Mbak Tasya pakai batik, Pak. Oh, tak kira korpri. sudah magang terus harus pakai korpri saya kira. Enggak ya. Lucu kan kemarin kalau kamu pakai, kalau yang teman-teman akuntansi harus pakai seragam di Pemda katanya ya. Ada yang masuk Pemda dan sebagainya. Kalau teman pajak kan masih di KPP, masih satu kufu ya, satu ini. Oke, kalau tidak kita akhiri Zoom kita dan silakan waktunya dipakai untuk mempersiapkan tugas. Nanti bahan yang belum dapat ya, katanya sudah di-share semua, tapi kalau yang belum dapat saya tolong diingetin sama Mas Frans ya untuk saya kirimkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis pagi ya, Mas Frans ya. Kamis pagi aja. Ke
ke depan mungkin saya akan sering minta di Kamis pagi aja, 7:30. Terima kasih, Mbak Sarah Korea. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak.